Selamat datang di Kampung Wisata Gerabah Dewi Pajang, Wedi, Klaten. Di tempat ini anak-anak kita akan belajar membuat macam-macam kerajinan dari gerabah. Salah satu contohnya seperti ini. Nanti anak-anak bisa menyaksikan bagaimana proses pembuatan dan aneka karya, hasil karya bentukan dari tanah liat. Juga kita akan belajar dari daun kelapa muda atau janur. Bisa dibuat kreasi apa saja. Selamat menyaksikan, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, kita saat ini sudah berada di kawasan Kampung Wisata Gerabah Dewi Pajang. Kampung wisata ini berada di Desa Melian, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Desa ini merupakan salah satu sentra industri kerajinan gerabah. Lokasi wisata Desa Melian ini sangat mudah dijangkau dari pusat kota Klaten. Hanya sekitar 15 menit perjalanan dengan situasi desa yang aman dan tenang. Yang menarik dari gerabah di desa ini adalah teknik pembuatan gerabah di tempat ini berbeda dengan di tempat lain, yaitu menggunakan teknik putaran miring, di mana dahulu para pengrajin adalah wanita yang menggunakan kain atau jarik sehingga posisi duduknya harus miring. Kerajinan apa saja yang bisa kita temukan di sini? Ada berbagai macam bentuk kerajinan yang menarik dan bisa dibeli dengan harga yang terjangkau pula. Banyak sekali hasil karya kerajinan tangan yang terbuat dari gerabah yang bisa kita temui di tempat ini. Ada hiasan, celengan, dan juga peralatan rumah tangga yang bisa digunakan sehari-hari. Dari ukuran yang kecil, sedang, sampai yang besar. Warnanya pun beragam. Ada yang berwarna-warni cerah, ada pula yang warna coklat klasik seperti warna tanah. Yuk anak-anak, kita cari tahu lebih lanjut. Alat putaran miring ini kan karena budaya dulu nenek moyang kita pakainya jarit. Nah, jadinya kan duduknya serong. Kalau yang putaran tegak kan duduknya kongkong. Amazing, amazing, amazing. Tantangannya itu menarik juga. Nah ini
istimewanya kan kalau untuk membuat kecil-kecil ini cepat, dengan satu gumpalan tanah besar bisa menjadi beberapa dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau pakai yang tegak kan nggak bisa. Jadinya seperti ini. Lope. Cacing ini. Kemudian banyak. Coba lah Bu. Coba lah. Kakinya harus gerak terus. Ini Bu, ininya apa namanya, kuat, harus kuat. Enggak, Biasa aja. ini biasa. Wow, Bu Edi berhasil. Ampun ini kan buge sikile niku nek mancang ngaten mriki meleh nek dicolke ngaten berarti kan Ngejot ya Bu. secara teori tengah-tengah. Jangan ikut muter. Jarinya diem. Oh iya. Yang muter lem nggih ngangge tanah kalih. Toya niku nggih terus ditempel nggih enten meja. Pun ini kan iso ngeten iki enten tempat pensil kita ditempel ngeten. Ini lari-lari praktek di tempat pensil niki. Hiasan. Nggih, hiasan ditempel ngeten niku. Kan terus niki sing ngene. Endah itu. Enggak boten wani. Hiasan. Ini tanahnya bisa dicetak penuhin, nanti hasilnya bakal Kerajinan dari tanah. langsung irungnya, niki irungnya di Samar akan menunjukkan beberapa kerajinan tangan yang terbuat dari janur. Ini adalah kembang manggar. Manggar itu adalah bunga kelapa. Dan ini adalah bentuk keris. Keris itu senjata mana? Ya, senjatanya orang Jawa. Kemudian ada lagi beberapa, ini adalah bentuk kembang. Dan ini adalah pecut. Ya, pecut itu kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan cambuk. Ya, kemudian ada juga ini adalah hiasan untuk tiang. Ya, di sini ada dua jenis senjata hiasan untuk tiang. Bisa kalian lihat juga. Hai anak-anak, kali ini Miss Indri akan membimbing kalian untuk membuat kerajinan tangan dari janur. Perhatikan baik-baik ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat keterampilan ini janur. Kemudian kita juga perlu pisau atau kalian juga bisa gunakan cutter. Kemudian gunting dan juga staples. Perhatikan stepnya ya. Step untuk membuat kreasi ini adalah
Pertama, kalian gunting janur dengan posisi miring mengarah ke pangkal, tetapi hati-hati jangan sampai kalian menggunting sampai menyentuh tulang daun. Nah, gunting terus sampai mendekati ujung janur. Selanjutnya, belahlah dengan pisau atau cutter tepat di sebelah tulang daun. Sisakan di bagian bawah sebagai pegangan. Selanjutnya, putarlah daun searah dengan lembaran yang sudah dipisahkan dari tulang daunnya sampai habis ujung daun. Nah, tahap terakhir adalah dengan supaya tidak terlepas, kita kunci dengan strapers. Nah, kreasi kembang manggar dari janur sudah jadi. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar banyak tentang pembuatan dari bahan alam, yaitu dari janur atau daun kelapa. Kita sudah membuat contoh-contoh seperti ini, dan juga kita sudah membuat dari tanah liat, ya. Bisa kalian lihat ini hasilnya seperti ini. Anak-anak, biarlah melalui kegiatan variatif pada saat ini kita bersama-sama bisa mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kita bahan alam yang kita bisa buat dengan beraneka macam. Banyak sekali manfaatnya, Ibu kan? Kita bisa perdagangkan, bisa dijual dari dalam negeri maupun ke luar negeri atau ke mancanegara. Itulah anak-anak kegiatan pembelajaran kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya dan kita diberikan karya yang lebih baik di tahun-tahun yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, kali ini Miss Indri akan membimbing kalian untuk membuat kerajinan tangan dari janur. Perhatikan baik-baik ya. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Ngomong berarti aku. Harus jaga kesehatan dimanapun kita berada ya. Dadah anak-anak ya. Kerajinan dari tanah.